warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Antika Nilamcaya. You can call me Antika. NPM 224112110. I'm from management class 22C. Here I will explain the first material about risk management. Apa itu resiko reputasi? Resiko reputasi itu mengacu pada tindakan dan keadaan yang dapat menyebabkan organisasi atau entitas lain kehilangan kredibilitas di mata pemangku kepentingan, pelanggan, mitra, atau masyarakat umum. Hilangnya kepercayaan ini jika tidak ditangani dengan cepat dan tanggap, pada gilirannya dapat menyebabkan kerugian finansial yang parah bagi suatu entitas. Resiko reputasi itu seringkali tetapi tidak selalu terkait dengan resiko operasional. Kegagalan yang signifikan dalam suatu organisasi jika dipublikasikan dapat berdampak pada persepsi pihak luar terhadap organisasi tersebut dan menimbulkan konsekuensi lebih lanjut. Orang-orang dan organisasi yang sebelumnya mendukung perusahaan mungkin akan memilih untuk mengalihkan bisnis mereka ke tempat lain karena kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan itu sendiri. Apa penyebab resiko reputasi? Resiko reputasi itu terkadang dapat disebabkan oleh kejadian yang terlindungi, namun parah, yang beberapa di antaranya terjadi tanpa peringatan. Di lain waktu, hal ini dapat disebabkan oleh sifat aktivitas suatu entitas dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal yang umum adalah bahwa dampak resiko reputasi terhadap kredibilitas suatu entitas dan seringkali pada keuangannya sering memerlukan waktu cukup lama untuk diperbaiki. Kemudian, penyebab resiko reputasi dapat diklasifikasikan menjadi langsung, tidak langsung, dan tangensial. Berikut adalah 9 sumber resiko umum reputasi. Yang pertama ada produk dan atau layanan berkualitas buruk. Menyediakan produk dan atau layanan yang tidak memenuhi harapan pelanggan merupakan resiko reputasi yang penting. Hal ini terutama berlaku di era komunikasi yang cepat melalui saluran digital. Meskipun sebagian besar pelanggan merasa puas dengan apa yang mereka peroleh dari suatu organisasi, pelanggan yang tidak puas akan menyebarkan publisitas negatif dengan cepat melalui internet. Dan jika sebuah organisasi tidak berhasil mengatasi permasalahan ini dengan cukup baik, atau setidaknya terlihat seperti itu, meskipun organisasi tersebut tidak kehilangan pelanggan setianya, namun organisasi tersebut itu akan mengalami kesulitan dalam mendatangkan pelanggan yang baru. Kemudian yang kedua yaitu ada pelanggaran oleh perwakilan. Orang-orang yang berafiliasi dengan suatu organisasi itu dapat menimbulkan resiko reputasi jika mereka berperilaku buruk karena masyarakat sering melihat tindakan tersebut mencerminkan organisasi itu sendiri. Seringkali hal ini dikaitkan dengan perilaku tidak etis atau perilaku buruk lainnya, terutama kejahatan yang dilakukan oleh para eksekutif C-suite atau pemilik manfaat baik dalam konteks bisnis maupun dalam kehidupan publik. Yang ketiga ada kegagalan keamanan. Hal ini itu dapat merujuk pada keamanan fisik dan keamanan siber. Jika seseorang membobol kantor fisik perusahaan dan mencuri atau menghancurkan properti, hal itu dapat menurunkan kepercayaan pihak luar terhadap kemampuan perusahaan dalam melindungi asetnya. Namun, reputasi yang lebih rusak yaitu adalah bisnis yang terkena serangan siber seperti serangan DDoS, yaitu pelanggaran data atau serangan malware. Yang keempat yaitu kekurangan kepatuhan. Badan pengatur itu seringkali mempublikasikan organisasi mana yang ditemukan tidak patuh, kepuasan, dan bagaimana tindakan disiplinnya. Jadi, meskipun komitmen terhadap suatu organisasi tidak mengakibatkan
kerugian langsung terhadap pihak-pihak terkait. Hal ini masih dapat menyebabkan keraguan mereka bahwa organisasi tersebut itu melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Yang kelima yaitu ada penipuan eksternal atau internal. Kategori ini sejalan dengan resiko yang disebabkan oleh kegagalan keamanan dan kesalahan perwakilan. Kegagalan suatu bisnis dalam mencegah penipuan yang dilakukan oleh pihak luar seperti pencurian identitas, pengambilan akun, dan cakupan sistem mereka yang bersifat penipu lainnya dapat membuat pelanggan takut karena mereka merasa tidak aman atau karena platform tersebut mengizinkan transaksi yang tidak adil. Pada gilirannya, hal ini dapat menimbulkan keraguan di kalangan pemangku kepentingan mengenai kemampuan perusahaan untuk beroperasi secara menguntungkan atau menguntungkan. Kemudian yang keenam yaitu budaya kerja tidak aman, yaitu melakukan karyawan atau mitra dengan buruk juga dapat menyebabkan resiko reputasi bisnis. Karyawan yang mengalami kondisi kerja yang tidak aman secara fisik dan atau emosional kemungkinan besar akan meninggalkan bisnisnya dan kemungkinan besar juga akan menceritakan pengalamannya kepada orang lain. Yang ketujuh yaitu mengabaikan tanggung jawab sosial atau lingkungan. Ada harapan yang semakin besar dari pihak luar bahwa perusahaan itu harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan yang lebih luas. Terkadang, perusahaan mempunyai peluang untuk membangun niat baik dengan mendukung proyek pemerintah atau inisiatif organisasi non-pemerintah. Contohnya, termasuk pengentasan kemiskinan, pembersihan lingkungan, dan membantu kelompok yang kurang beruntung. Perusahaan yang terlibat mengabaikan peluang-peluang ini dapat menghadapi peningkatan resiko reputasi. Yang kedelapan yaitu kegagalan perusahaan mitra. Suatu perusahaan juga dapat menghadapi resiko reputasi akibat kegagalan mitra bisnisnya. Misalnya, bisnis retail atau e-commerce menyewa perusahaan logistik untuk mengirimkan produknya. Perusahaan logistik tersebut mempunyai reputasi buruk karena sering melewatkan pengiriman, mencampur adukan pesanan, atau mengirimkan barang terlambat atau rusak. Bisnis awal juga mungkin terpukul kredibilitasnya, meskipun perusahaan tersebut tidak bertanggung jawab langsung atas kesalahan ini karena perusahaan logistik yang tidak dapat bergantung pada tindakan atas namanya. Yang terakhir yaitu yang kesembilan, kurangnya profitabilitas. Pemangku kepentingan di perusahaan mengharapkan keuntungan atas investasinya, dan perusahaan tidak dapat memberikan keuntungan jika tidak menghasilkan keuntungan. Kekurangan ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor. Kegagalan dalam beradaptasi dengan keadaan pasar, pengambilan keputusan eksekutif yang buruk, tata kelola perusahaan yang buruk, viktimasi oleh pelaku kejahatan keuangan, disiplin dari regulator industri, dan sebagainya. Thank you for listening and watching my video. If there an error in my video, I apologize. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.